namanya kurator. Ini spesies macam apa ini kurator gitu. Meskipun pertanyaan Anda singkat, jawabannya nggak muter nih. Saya mundur, saat itu saya salami, saya keluar ruangan, merokok sebentar di luar, ambil nafas, pulang ke hotel, tidur. Seniman paling hebat tidak, kurator paling hebat tidak. Kerja kurasi, kerja bersama, menghadirkan ide bersama, risikonya ditanggung bersama. Atau kalau menjadi kurator ini apakah harus ada background seni tersendiri? Selamat datang di Bincang Kelas Seni, Kelas Seni, Kelas Negeri. Wah, pagi ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Dr. Suwarnowi Setratomo. Mungkin bisa disapa para penontonnya, Bapak. Terima kasih Gersa, terima kasih teman-teman sekalian, selamat datang di forum ini. Iya. Nah, hari ini Bapak perdana saya menjadi host yang sendiri karena Bapak Dita sedang ada halangan dan lagi bekerja di luar kota. Nah, mungkin saya bisa meluncurkan langsung pertanyaan pertama ya Bapak ya. Saya mengenal Bapak Suwarno ini adalah seorang dosen di mata kuliah saya, dasar-dasar kuratorial. Dan Bapak Suwarno ini adalah seorang tokoh yang dikenal dalam dunia seni rupa Indonesia, khususnya sebagai dosen, perupa, kritikus, kurator, dan penulis yang sudah meluncurkan banyak sekali buku. Benar kah Bapak? Seperti itu. Nah, Kira begitu. waduh, kalau boleh tahu nih Bapak, apakah Bapak sudah mengajar di Institut Seni Indonesia ini cukup lama? Betul, Bapak? Ya, terima kasih Gersa. Tenang diundang di forum ini. Saya mengajar sejak 1989. Isi, jadi lebih dari 30 tahun ya. Iya, 30. Sebagai guru di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian ketika mata kuliah ketika program studi tata kelola seni diluncurkan, saya diminta membantu untuk mengajar salah satu mata kuliah kuratorial gitu. Ya tentu saya berkomitmen untuk membantunya. Oh, baik, Bapak. Berarti setelah lulus S1 di ISI langsung mengajar ya? Tidak, setelah lulus saya menggelandang Oh, gelandang. mencari masuk di Universitas Kehidupan. Universitas Kehidupan. Jadi lulus lah, karena saya sejak SMA, sejak kuliah sudah menulis. Saya pernah menjadi reporter sebuah surat kabar gitu. Jadi menulis itu menjadi aktivitas yang seru. Jadi begitu lulus, aktivitas saya pertama-tama justru menulis, meliput, mewawancarai, mencari berita, menulis segala sesuatu yang. Berarti memang kegiatan menulis itu tadi sudah Bapak lakukan sejak SMSR atau SMA atau Ya, saya menulis sejak 1980. Sejak SMA kelas 2 udah menulis di media. Mengapa menulis ya? Karena saya berkali-kali sering saya katakan di berbagai kesempatan, saya ini kan orang yang sangat beruntung tumbuh di masa keemasan media cetak. Nah, punya media cetak sangat banyak, bermurah hati memberi ruang pada anak-anak muda dan siapapun untuk menulis di medianya. Nah, saya menggunakan itu. Menulis pada tahun-tahun itu tentu keren kan? Iya, keren banget, Pak. Wah, saya saat itu tahun itu saya belum lahir nih, Pak. Nah, tentunya, saya juga ingin tahu nih, Pak, Bapak kan juga bisa menjadi seorang kurator, lalu, menjadi pengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Berarti Bapak setelah itu apakah menempuh program studi lanjut di mana lagi, Pak, selanjutnya? Iya, saya riwayat pendidikan saya ini sangat tidak linier dalam pengertian disiplinnya. Jadi saya SMA dalam durasi 4 tahun, memang sekolah kejuruan itu 4 tahun sekolah seni rupa Indonesia. Lulus masuk sekolah tinggi seni rupa Indonesia ASRI namanya. Asri. 2 tahun kemudian lembaga itu berubah nama menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Menjadi bagian dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang diresmikan tahun 1984. Oke, jadi lulus tahun kemudian tadi sudah saya bilang menjadi guru, menjadi dosen di alma mater, lalu sekian tahun kemudian saya menempuh pendidikan magister di jurusan sejarah.
belum di Universitas Gadjah Mada, lalu selesai kembali aktif lagi mengajar tentu saja, lalu mengambil program doktoral masih di Universitas Gadjah Mada, di Sekolah Pasasarjana, di program studi kajian budaya dan media. Nah, mengapa saya sangat sadar memilih disiplin-disiplin yang berlompatan itu? Justru saya punya keyakinan untuk memperkaya cara pandang, untuk memperkaya wawasan, untuk memperkaya cara pandang itu perspektif, untuk memperkaya referensi dalam melihat problem-problem, dalam melihat praktek pemikiran maupun praktek penciptaan seni atau seni rupa. Itu mengapa pendidikannya menjadi begitu. Oke, mengapa pendidikan menjadi seperti itu? Nah, proses yang dilalui Bapak ini sampai menjadi seperti sekarang, seperti kurator, penulis, dan lain sebagainya itu bagaimana sih Ya, proses yang telah dilalui? tentu saja begini riwayatnya. Ketika memilih sekolah seni sih cita-citanya ya kepengen jadi seniman. Iya. Nggak cuma jadi tapi ya terkenal gitu kan. Ya. Ya pengen jadi penulis. Waktu SMP sudah mengenal nama Soejoyono dan sudah mengaguminya. Mengapa? Karena seorang Soejoyono ini pelukis yang karyanya bagus, yang pikirannya cerdas, dan menulis dan berani berdebat di forum-forum di media cetak dan di forum-forum diskusi. Saya kira dia salah seorang seniman yang intelektual sekaligus. Sejak SMP sudah mengenal seniman-seniman terkenal. Nah, karena itu sejak SMP sudah meniatkan untuk sekolah seni. Oke, karena itu menulis basisnya. Lalu praktek seni karena sekolah seni. Cita-citanya tadi terakah, kepengen ini, kepengen itu, kepengen semuanya dijangkau. Tetapi pada perkembangan lebih lanjut, kira-kira di akhir 80-an dan menjelang 90-an, muncullah di Indonesia yang saya sebut sebagai kosakata dan kosakerja baru. Namanya kurator. Ini spesies macam apa ini kurator gitu kan. Nah, meskipun di dalam kultur Eropa Amerika kurator itu sudah melekat menjadi bagian dari infrastruktur museum. Jadi tugas fungsinya sudah sangat jelas. Nah, di Indonesia diadopsi pertama-tama justru oleh kehidupan seni rupa, tidak diadopsi oleh institusi negara. Itu yang menarik di Indonesia. Jadi kultur museumnya ketinggalan jauh karena belum ada bagian dari organisasi yang menyebut kurator. Padahal itu penting sekali. Berarti belum ada profesi kurator di Indonesia tadi, Bro. Ketika itu sama sekali tidak, karena itu saya mengatakan kosakata dan kosakerja baru. Nah, yang salah seorang yang menggulirkan profesi itu, pekerjaan itu adalah senior saya yang tentu sangat saya hormati, namanya Jim Supangkat. Mas Jim ini orang yang membawa salah seorangnya diantaranya saya memasuki dunia kurator dan kuratorial. Nah, mengapa bisa begitu ya? Itu satu kemungkinan lain pada tahun akhir 80-an sampai dan awal 90-an itu bahwa sebuah peristiwa seni atau khususnya pameran seni adalah penting sekali di format yang ujungnya adalah produksi pengetahuan. Itu prinsipnya. Menuju pada produksi pengetahuan itu tidak saja dalam bentuk teks kurasi, tetapi juga bagaimana pameran itu dirancang. Bagaimana bisa merancang? Ya tentu harus melihat medan kreatif, medan pemikiran, medan sosialnya. Karena itu melalui proses mengamati, proses memilih, memilah, memaknai, lalu memproduksi teks kurasi sebagai produk pengetahuan, lalu dipresentasikan di ruang publik. Nah, sehingga sebuah peristiwa pameran tidak sekadar memajang atau menampilkan karya, tetapi adalah memajang
suatu artefak yang diiringi narasi yang dihasratkan sebagai produk pengetahuan. Itu mengapa saya semakin terseret, semakin intens, semakin terus menggali potensi, kemungkinan, tantangan yang terus tumbuh. Tantangannya tidak pernah berhenti. Seperti Anda tahu, perkembangan seni seperti zaman ini sendiri bergerak begitu cepat. Benar, melesat langsung. Nah, untuk tantangannya kan Bapak, pasti kan nggak gampang gitu ya Pak, jadi langsung menjadi seorang kurator yang dikenal banyak orang. Untuk pertama kali menjadi pengalaman sebagai kurator, kalau boleh tahu di institusi mana Pak? Kalau sudah menyangkut waktu, saya sering tidak ingat persis angka tahunnya. Tetapi pada tahun awal-awal tumbuhnya praktek kurasi itu justru dikeber oleh institusi-institusi swasta. Jadi maksudnya galeri-galeri swasta. Misalnya kalau di Jakarta tahun itu tumbuh subur galeri. Ada Edwin Gallery, ada Andi Gallery, ada Montecor, ada juga tumbuh institusi baru seperti CP Art Space, seperti Nadi Gallery, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, galeri-galeri swasta itulah yang rajin memproduksi pameran. Mengapa? Karena tahun-tahun awal munculnya kurator juga diiringi oleh aspek ekonomi dalam seni yang tumbuh dan penetrasi semakin ke dalam sekaligus tumbuh. Oh iya. Ketika karya seni sebelumnya adalah begitu berjarak dan tidak terbuka dalam konteks ekonominya, ketika praktek kurasi dan kuratorial ini muncul, aspek ekonominya muncul menjadi isu utama. Sebelumnya pameran itu satu statement, satu pencapaian seniman, pokoknya pameran. Isu ekonominya ya beredar nggak jelas. Pada awal-awal munculnya praktek kurasi, ekonomi itu menjadi isu yang santer di tengah publik. Nah, kemudian sampai pada waktunya tahun 97-98, saya orang pertama yang ditugasi oleh Dewan Kurator Galeri Nasional untuk memamerkan karya-karya koleksi Direktorat Kesenian dan institusi di sekitarnya yang memiliki koleksi negara itu sebetulnya. Nah, ketika saya dipanggil melalui telepon waktu itu, ditugasi itu, saya ingat betul pada suatu siang yang menelpon saya Mas James Sepangkat. Mas James Sepangkat itu salah satu anggota Dewan Kurator. Dewan Kuratornya adalah dipimpin oleh Profesor Dr. Edi Setiawati. Ketika itu posisinya sekaligus sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Anggotanya ada Profesor Sudarso SP, ada Profesor Adi Piros, ada Abbas Ali Basyah, ada Insinyur Adi Mursyid, Rektor IKJ waktu itu, lalu ada Abbas Ali Basyah, dan Ajim Sepangkat. Di tengah sidang, Mas Jim menelpon, ini saya sedang sidang memutuskan, ya, sidang Dewan Kurator memutuskan meminta Anda untuk menjadi kurator pameran nasional koleksi Direktorat Jenderal Kebudayaan atau koleksi Direktorat Kesenian. Tahun itu belum ada galeri nasional. Oh, belum ada. Namanya gedung itu Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud. Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu, para Dewan Kurator itu berpikir keras, visioner ke depan untuk merancang pameran itu sebagai embrio lahirnya galeri nasional. Tapi sebelum menugasi saya, gedung itu udah dipakai pameran-pameran penting seperti pameran seni rupa gerak, pameran seni rupa kontemporer negara
anggota non-blok. Itu tahun 95. Kuratornya salah satunya Mas Jimmy Supangkat. Pameran diresmikan Presiden Soeharto. Diikuti oleh 60 negara. Luar biasa kegiatan waktu itu. Ada seminar internasional, tokoh-tokoh penting dari seluruh Asia dihadirkan dan dunia untuk bicara. Nah, oke, kembali ke tugas yang dilimpahkan pada saya. Itulah karya koleksi Direktorat Kesenian pertama kali dihadirkan ke publik. Pertama kali langsung Bapak ditunjuk sebagai kurator. Dan sayalah orang pertama yang menghadirkan itu di ruang publik. Dan sayalah kurator pertama yang mengerjakan itu. Di bawah supervisi para dewan kurator. Nah, saya tentu saja dengan tugas itu tak terlupakan. Produk pengetahuan dari kurasi itu terbit jadi buku namanya Penampang Seni Rupa Indonesia, karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia. Itu sudah cetakan kedua pada tahun 2020 atau 2019. Nah, gitu. Jadi saya dengan pengalaman itu tentu dengan yakin mengklaim sebagai saya saksi. Para pemikir seni rupa dan pemikir kebudayaan di Indonesia yang mencita-citakan lahirnya Galeri Nasional. Saya saksi bagaimana Galeri Nasional dilahirkan. Saya saksi bagaimana Galeri Nasional tumbuh. Dan pada tahun 1998 ketika direkturnya waktu itu Ibu Wati Murani almarhumah menjadi direktur, saya menjadi diundang dari salah satu anggota kuratornya. Jadi, nah, mengapa saya betul ingat itu? Karena itulah peristiwa pertama pameran koleksi dihadirkan publik. Nah, kedua, saat saya rancang untuk dipamerkan, terjadilah krisis ekonomi yang hebat tahun 97. Sehingga pameran itu sempat ditunda hampir 1 tahun karena ekonomi nyaris batal. Nyaris batal. Saya sudah merencanakan pameran itu besar. Karya yang saya pilih sangat besar karena koleksinya sangat banyak. Ketika pertama kali saya bongkar dari seluruh koleksi, tercatat, terinventarisasi kira-kira ada 1.700-an karya seni rupa. Lalu kira-kira saya pilih 140-an karya seni untuk dipamerkan. Tertunda, saya sudah merancang satu buku tebal untuk seluruh karya dipamer, dicetak, tapi karena situasi ekonomi maka itu akhirnya ya terbit buku tipis dengan anggaran yang dipangkas, krisis ekonomi hebat waktu itu ya. Tapi yang penting kemudian itu pameran berjalan dan publik bisa mengkonfirmasi, bisa menonton langsung ini karya-karya para maestro Indonesia. Jangka waktu tertundanya, Pak? Hampir setahun. Hampir setahun. Karena semula pameran ingin dilaksanakan tahun 97, lalu krisis, lalu terjadi krisis politik. Pak Harto turun, mengundurkan diri. Lalu ketika semuanya di awal reformasi, lalu pameran baru bisa diselenggarakan. Gitu. Nah, itu berarti menjadi tantangan tersendiri bagi seorang kurator sendiri ya, Pak? Jadi untuk di awal kayak ataukah kaget atau kayak wah gimana planningnya? Ya, ketika Mas Jim menelpon saya, yang saya ingat saya tidak langsung mengiyakan. Persoalannya begini, waktu itu saya sedang menyusun tesis untuk S2 saya. Nah, saya tahu persis kalau ini pekerjaan ini pasti akan mengacaukan proses riset, proses penulisan tesis dan seterusnya. Tapi Mas Jim waktu itu meyakinkan, Warno, justru karena kamu sedang mengambil pendidikan S2 ini, maka kamu dipilih dan ditugasi. Terus saya minta waktu seminggu dong Mas untuk jawab iya atau tidak. Tapi nggak sampai seminggu, setelah saya renungkan, mungkin 2 hari kemudian saya telepon Mas Jim mengatakan, oke Mas, saya ambil keluarannya itu. Karena itu nggak pernah datang 2 kali menurut saya, saya ambil dan saya bekerja sungguh-sungguh mengkurasi, menulis, meneliti, tentu dengan segala kekurangan di sana sini, tetapi saya open publik bahwa ini pameran perdana, bahkan banyak data salah dan yang luar biasa data nama misalnya atau data judul lukisan misalnya.
yang menarik adalah ketika pameran itu dibuka untuk umum, ditonton keluarganya, mereka lah yang mengoreksi. Contoh ini adalah peristiwa lucu. Saya menghadirkan karya sangat bagus. Karya itu dalam data saya tulis saja serampangan nama senimannya. Itu saya anggap benar. Haryadi Selobinangun. Nah gitu. Namanya bagus deh. Nah, judul lukisannya bener, ukurannya bener gitu. Terus keluarganya datang langsung menelpon. Putranya Mbak Ai namanya, dulu wartawan dia, langsung, Mas Warno itu datanya salah, bukan Haryadi Selobinangun. Selobinangun itu nama sanggarnya Bab, nama yang benar adalah Haryadi Sumodijoyo, ya, kayak gitu. Jadi ya ada kelemahan di sana sini, ada kekurangan cermatan, dan saya menerima masukan kritik itu dengan senang hati. Ya, jadi bagi saya kritik itu asupan yang penting untuk diperhatikan, termasuk koreksi-koreksi itu. Jadi data-data dibenarkan oleh publik. Ya, ada data 1-2 yang dulu tahunnya salah Mas, mestinya 60 tidak 40 ya gitu. Oke. Judulnya kayaknya bukan itu tapi ini oke. Berarti kalau terjadi seperti itu berarti nggak bisa langsung diganti atau gimana ya, Pak? Harus ada Ya, manajemen. itu soal teknis kamu tuh, yang penting kan datanya benar itu. Kalau soal teknis ya mudah, itu saya tinggal telepon teman-teman KRI untuk nasional, namanya begini gitu. Ya itu teknis banget. Ya, pas sangat mudah lah. Oh, berarti karena kritik itu Bapak langsung, menjadi kurator sampai saat ini, berarti untuk kerja di Galeri Nasionalnya sendiri cukup lama berarti, Pak? Sejak 98 Sel dan berakhir di 2024 yang berakhirnya itu ditandai dengan bukan diberitahu sudah berhenti, tapi tapi tahu dari publikasi bahwa ada tim kurator baru begitu. Itu saya kira ya soal komunikasi dan soal disiplin organisasi ya. Ya saya nggak mau komentar itu, tapi artinya kan kalau ada kurator baru masa kerja kami berlima berakhir lah itu. Itu. Nah, ya itu saya komentarnya di situ aja. Nah, omong-omong tentang Galeri Nasional itu sendiri, Pak, yang Bapak sedang bekerja saat itu, terakhir saya mengerti Bapak sedang ada di pameran Yosuprapto, benar? Nah, itu apa sih, Pak, yang terjadi di situ? Oke. Ya, ya terima kasih menanyakan soal itu. Itu akhir 2004. Akhir tahun 2024, sorry ya. Pameran. Saya harus jawabannya meskipun pertanyaan Anda singkat, jawabannya nggak muter nih, panjang dikit. Ini. Pameran itu berlangsung ketika posisi saya masih tentu saja masih sebagai kurator Galeri Nasional. Meskipun de facto karena ada perubahan atau ada regulasi, ada deregulasi Galnas, maka kami berlima sebagai kurator Galnas itu nyaris tidak difungsikan. Dalam pengertian tidak difungsikan oleh Galnas maupun oleh institusi di atasnya. Kan tugas kami kan menyeleksi, menyusun program, macam-macam. Jadi sejak COVID sampai tahun-tahun itu dengan deregulasi itu lahirnya Museum dan Cagar Budaya, MCB segala macam itu kan yang Anda dengar, itu praktis kami tidak difungsikan. Nah, lalu datanglah suatu ketika saya dilamar oleh seorang seniman namanya Yosuprapto. Ini seniman angkatan tahun 70-an yang sebetulnya dalam konteks masyarakat seni Indonesia hanya sedikit yang mengerti dia. Ya seumuran mereka, seniman-seniman seumuran 70-an baru kenal Yos. Seumuran di bawah 70 nggak kenal Yos. Yos itu siapa? Mengapa begitu? Pengakuan dia karena dia aktif di demo-demo tentang politik di Indonesia, maka dia melarikan diri ke Australia, lalu hidup di sana, menikah di sana bertahun-tahun. Nah, saya juga tidak begitu dekat dengan Yos, tidak begitu kenal, baik jaraknya jauh kan. Dia bahkan ketika dia menjadi aktivis saya belum apa-apa, ketika dia di Australia saya ya cuma kenal, cuma denger. Begitu kembali ya ketemu 1-2 kali gitu. Lalu suatu saat dia bilang, Warno saya minta kamu kurator pameran saya ya gitu.
Karena karena pameran saya ini sudah dapat KTBLC nih dari Dirjen Kebudayaan waktu itu, Hilmar Farid gitu. Ya saya bilang, "Oke, kalau kamu mau ngundang saya ya ayo, saya bersedia menjadi kurator," singkat cerita begitu. Lalu, eee, terjadilah percakapan on off gitu, sejak mengundang sampai terjadi, itu lama vakum karena mungkin pihak Yos mungkin tidak segera dapat kejelasan dari sponsornya atau dari pemerintah. Di satu sisi saya tidak tahu apa-apa tentang proses itu. Artinya Yos mau pameran di Galeri Nasional itu bukan melalui mekanisme kurator Galeri Nasional, tapi melalui jalan pintas Yos karena mengaku, dan saya kira itu memang, yang terjadi gitu, temannya Pak Dirjen gitu, temannya Hilmar Farid, maka dapatlah KTBLC untuk pameran di Galnas. Model-model pameran seperti itu ya ya di tengah kami tidak difungsikan ya hanya bisa diselenggarakan oleh Galnas gitu. Nah, itu pertama. Kedua, mengapa saya mau menguratori? Kan gitu pertanyaannya. Kok mau? Iya, meskipun saya nggak kenal betul ya, hanya kenal Yos, pada akhirnya setelah on off itu terjadi diskusi. Keseriusan bahwa oke pameran jadi dilaksanakan gitu. Rupanya dia dapat lampu hijau dan dapat dana mungkin begitu. Diskusilah. Diskusi tentang pameran itu materinya seperti apa, tentang apa. Sampai mengerucut pada tema. Itulah tugas kurator. Saya menentukan tema. Setelah diskusi, yes ini temanya. Judulnya adalah sekaligus sebagai judul. Tanah -2 kedaulatan pangan. Nah gitu. Tema itu saya anggap penting. Karena di rezim baru Presiden Prabowo dan kabinetnya ada satu program yang namanya ketahanan pangan. Gitu. Terus ya karena Pak Prabowo mungkin latar belakangnya militer, maka istilahnya adalah ketahanan. Saya memandang memilih diksi lebih tepat, saya anggap kedaulatan pangan, berdaulat dengan banyak cara. Oke. Judul itu disetujui oleh Yos, lalu oke, judul yang bagus. Apa yang dilakukan Yos? Cerita banyak panjang lebar dari ada. Dia meriset dan mengadvokasi para petani dari Aceh sampai Papua di berbagai ujung itu tentang tanah. Intinya begini, tanah yang subur karena dirawat dengan baik itulah kunci kedaulatan pangan. Setiap keluarga kecil punya tanah sedikit kecil bisa punya pangan, ya berdaulat. Nanam sendiri, panen sendiri, nggak bakal deh kelaparan. Nah, yang diriset tanah. Temuannya adalah tanah subur itu hanya terawat karena proses organik. Tidak terlalu banyak menggunakan atau bahkan sama sekali tidak menggunakan pupuk pestisida, pupuk kimia. Menggunakan pupuk kimia akan membunuh seluruh renek organik itu, maka tanah menjadi membatu. Eksperimennya bagus. Tanah yang subur itu kalau dikasih kabel-kabel listrik lalu diberi lampu menyala, keluar listriknya. Itu tanah subur. Tanah yang mati dengan instalasi yang sama tidak mengeluarkan listrik. Bagus sekali kan? Iya, bagus. Isunya tepat. Di saat kabinet baru ada seniman mengurusi masyarakat, memberi advokasi tentang tanah yang subur. Temanya kedaulatan pangan. Bagus dong. Saya bersemangat mengurasi itu. Oke, berjalan bagus. Wawancara panjang dengan dia. Lalu sampailah pada pemilihan karya. Mas datang ke studio dari Pakem. Saya sudah memberi isyarat. Wah, kayaknya karya-karya ini nggak cocok deh. Setelah diskusi memutuskan ada 2 karya. Saya berkeberatan untuk memasang. Mengapa? Saya punya argumen yang kuat. Sebetulnya lebih dari 2 yang saya keberatan. Tapi saya merasa
Sisanya saya bisa menjelaskan deh kalau terjadi respon-respon yang kritis itu saya udah punya jawabannya gitu. Tapi 2 ini jangan itu. Alasannya sangat clear. Kalau karyamu ini dipasang, publik akan berbicara justru tidak pada tema yang bagus ini, tapi berbicara ke yang lain. Saya bilang, percayalah saya. Saya menjadi kurator lebih dari 20 tahun. Saya kira-kira mengerti ya untuk mengamankan pameran. Mengamankan dalam pengertian isumu bagus. Yuk kita bangun bersama. Sepertinya nerima ide itu si Ios. Tetapi pada hari H display yang saya udah bilang sejak awal, pada hari H display saya nggak bisa di Galnas. Tapi teman-teman saya di Galnas itu profesional semua. Kalau cuma display itu kecil, dia terlatih. Saya pantau dari Jogja, tolong dilaporkan ke saya, ke sebagai kurator, mana karya-karya display, ingin tahu saya kayak apa. Saya udah kasih petunjuk nih, karya ini di sini, ini, gitu kan. Itu kan udah biasa banget, aku hafal kan dari nasional. Ternyata saya kaget pada hari display itu Hamin sekian hari gitu sebelum hari ya, karya itu dipasang, yang saya bilang nggak dipasang. Saya langsung komunikasi dengan Yos, loh kenapa karya itu dipasang? Terus dia bilang, nggak apa-apa, itu terrelasi itu dengan tema kita. Saya kembali mengatakan keberatan saya, tidak. Itu akan menghilangkan tema bagusmu itu. Nggak apa-apa, kan akibat tanah ini kan akibat ini, politiknya gini gitu. Wah, saya mulai tidak nyaman. Saya langsung dalam grup, sekarang kita punya grup WA untuk pameran itu dengan Galnas. Ada teman Galnas, kepalanya, staf dan Yos, dan saya ada di situ. Saya mengatakan, Hamin 4 hari atau 5 hari gitu. Saya mengatakan, wah kalau begini caranya kayaknya nggak cocok dari kurator Anda. Ya, saya sudah mengatakan begitu. Enggak gampang gitu. Nah, tapi saya tetap harus ke Jakarta. Ketika display sudah selesai, saya ke Jakarta. Lalu saya kembali menengok ruang bahwa saya tetap keberatan karya itu dipasang. 2 karya. Terus si Yos tetap bertahan. Oke deh kalau Anda tidak setuju, bagaimana kalau kayak ini saya tutup gitu. Solusinya dari Yos tuh. Oh, bagus kalau ditutup, tapi ditutup beneran loh ya. Tidak kemudian ditutup untuk bisa dilihat penonton. Harus ditutup. Oke, gampang. Selalu ngomong gampang. Hari kedua setelah saya di Jakarta, saya tengok di luar pameran secara langsung, ditutupnya cuma pakai gorden kayak jendela itu. Jadi kain dibeginiin, diikat di tengah. Oh. Artinya apa? Saya bilang, loh, Anda menyalahi kesepakatan. Iya. Kalau itu caranya, saya pakai istilah ini, saya ulang lagi di sini. Saya pakai istilah, itu namanya nantang-nantang tuh, saya bilang gitu. Jangan begitu, itu menimbulkan masalah baru. Saya keberatan dengan 2 karya ini, gitu. Lalu pada hari khas, sorenya pembukaan, hari itu rapat, itu deadlock. Saya udah katakan itu deadlock, Yos bertahan. Malah Galnas juga mengatakan begini. Sebetulnya tidak hanya 2, Galnas minta tambahan 3 karya untuk diturunkan. Yos semakin keras, mengeras. Percakapan siang itu saya ingat betul di ruang rapat, di ruang galeri nasional, ruang rapat. Saya duduk di ujung dekat ke ini meja, saya di ujung sini ini kepala Galnas, Yos ada di sini, lainnya staf Galnas. Kira-kira jam 11 siang di puncak rapat, setelah deadlock saya berdiri, saya mengatakan, teman-teman Galnas, kepala Galnas dan Yos, karena deadlock dan saya merasa sebagai kurator diabaikan, tidak ada kerjasama, dan saya diabaikan. Seniman merasa paling benar dan tidak menyepakati kesepakatan, maka saya mundur siang ini. Dengan segala risiko yang sudah saya hitung sebetulnya. Saya mundur. Saya berdiri, saya salami semua, termasuk Yos saya salami. Terima kasih. Tapi cukup saya di sini sambil saya mengatakan seluruh nama saya, film, percakapan, teks yang menyangkut nama saya harus take down hari itu juga. Saya berhenti tidak menghentikan pameran Anda. Itu urusan Galnas. Nah gitu. Jadi saya sebagai kurator
bukan karena ditugasi Galnas, saya dilamar senimannya. Iya, benar. Gitu. Jadi karena itu saya mundur sebagai kurator Yos. Tidak mundur sebagai kurator Galnas, saya beri penjelasan juga ke teman-teman. Saya tidak mundur dari kurator Galnas, saya mundur dari kuratornya Yos Suprapto ini loh. Saya mundur, asa itu saya salami, saya keluar ruangan, merokok sebentar di luar, ambil nafas, pulang ke hotel, tiduran bukan tidur, nggak bisa tidur. Ya udah menghitung, ini kira-kira akan menjadi masalah ini pasti. Dan betul, meledaklah sore itu juga saat pembukaan, Galnas memutuskan pameran ditunda. Ditunda saat itu juga. Mengapa? Itu regulasinya Galnas. Ketika nunda saya udah di hotel sambil tidur, sambil ngopi, sambil membayangkan apa yang terjadi. Ternyata ditunda oleh Galnas. Karena regulasinya Galnas jelas. Pameran tidak bisa dibuka tanpa kurator. Nah, hari itu tidak ada kurator. Galnas mencoba mencari kurator dalam waktu cepat juga tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Maka istilah Galnas ditunda. Istilah media dibredel, kan tuh. Nah, itulah disitulah hiruk pikuk terjadi. Saya menjadi sasaran tembak. Aroma politiknya masih tinggi. Dikira saya menjadi partisan seseorang, dikira saya menjadi pendukung seseorang. Sama sekali tidak. Saya mendukung integritas saja. Karena saya melihat Yos seniman tua umurnya yang saya dukung ide-idenya, tapi ternyata tidak punya integritas. Karena saya mundur. Itu saja yang terjadi. Berarti saat itu memang nggak ada izin, maksudnya nggak izin tiba-tiba masang gitu aja Pak berarti? Izin siapa? Izin Pak Mas sebagai kurator. Soal karya yang dipilih tentu sepengetahuan saya dan dia. Keberatan saya sudah saya katakan. Saya sudah katakan kalau soal display ini teman-teman Galnas tuh pandai semua. Dia bikin pameran berpuluh kali, nggak cuma di Galnas, di mana-mana, di luar negeri. Kalau saya ke luar negeri bikin pameran, mereka yang display. Nggak ada soal. Jadi pengertian izin itu bukan setiap pameran bersama kurator dan seniman itu keputusan bersama. Jadi izin itu, istilah izin itu kan seolah-olah birokratis tuh. Nggak perlu minta izin pada saya, tapi kesepakatan, memenuhi kesepakatan itu bukan izin dan tidak izin gitu. Kalau Anda menangkap ini soal perizinan keliru, tapi ini soal melaksanakan kesepakatan. Kan nggak perlu minta izin ya Pak Kurator, nggak perlu. Saya juga nggak minta izin dia. Kan kesetaraan. Jadi kalau istilahnya nggak minta izin bukan soal minta izin, soal kesepakatan gitu. Saya menganggap begitu dia bermanuver mengingkari kesepakatan, ya saya mundur karena dia tidak menghargai kehadiran kurator. Kan itu disepakati sejak awal, tidak tiba-tiba. Iya. Berarti di akhir itu pameran tetap berjalan atau berhenti di situ? Tidak, ditunda. Sampai detik ini berarti Pak? Pameran gagal diselenggarakan. Karena deadlock dalam segala urusan. Jadi pameran akhirnya senimannya mengundurkan diri. Jadi pameran itu gagal diselenggarakan dan itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah selesai karena saya berhadapan dengan seniman yang keliru dalam pandangan saya, dengan seniman yang tidak punya integritas. Saya beratus kali bikin pameran dan saya selalu kalau ada masalah berhasil mencapai titik temu, bukan karena menang-menangan, tapi kesepakatan jalan tengah yang dicari bersama. Nggak pernah saya merasa paling menang atau merasa punya kuasa. Tidak, ini pertukaran kuasa. Dalam perspektif kritis ini pertukaran kuasa. Nah, ketika seniman merasa paling berkuasa lalu kemudian meremehkan kesepakatan gitu, saya anggap dia tidak punya komitmen, saya anggap dia tidak punya integritas, ya saya mundur gitu. Itu saya kira yang terjadi. Maka terjadilah viral akhir tahun, bintangnya adalah saya dan Yos gitu kan. Keduanya ya ditimpukin dari kanan kiri, tapi saya memilih tidak terlarut dalam pertarungan media sosial. Saya menulis di media massa tentang peristiwa itu, lalu dimuat, lalu saya diwawancarai oleh Mas Putut dari mojok.co.com. Saya kira wawancara saya cukup panjang dan clear dan sangat membantu banyak kawan mengapa saya mundur. Meskipun tentu sebagian orang juga tetap menilai saya dari perspektif negatif, ya nggak apa-apa.
Saya tahu itu resiko yang sudah saya hitung dan sangat tidak apa-apa bagi saya. Berarti Bapak memang sudah menerima resiko itu saat mundur menjadi kurator? Sudah saya hitung dan benar terjadi kontroversi yang begitu Luar besar biasa. gitu. Nah ini gini, mengapa ini Anda tanyakan dan saya menjawab panjang, ini pelajaran penting bahwa menjadi kurator itu soal negosiasi, soal diskusi yang matang, dan soal trust. Kurator percaya pada seniman, seniman juga penting percaya pada kurator. Apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan, Iya. tidak dalam posisi mana paling penting dan mana paling tinggi, nggak ada. Seniman paling hebat, tidak. Kurator paling hebat, tidak. Kerja kurasi, kerja bersama, menghadirkan ide bersama, risikonya ditanggung bersama. Tapi kalau risiko laku yang panen seniman kok. Kalau risiko keuntungan finansial yang paling panen senimannya. Kurator berhenti pada menghadirkan pemikiran, merancang, kan nggak ada isu ekonomi di situ. Iya, benar. Isu politik, kurator sebisa mungkin tidak partisan kan gitu. Nah, tidak membela kepentingan apapun kecuali ini kepentingan. Nah, jadi ketika sama keberatan 2 tapi kemudian berkembang menjadi 5 di publik, yang 3 itu urusan Galnas, ditanyakan aja ke Galnas gitu. Mengapa begitu? Ya saya kekeh tetap 2 karena bagi saya itu karya paling kontroversial untuk justru sekali lagi saya ulang, menenggelamkan tema yang bagus itu. Iya. Itu sebetulnya. Oh, berarti langsung berarti setelah menjadi kurator galeri nasional sendiri, setelah itu akan menjadi kurator di mana Pak kalau tahu? Oh Saat ini mungkin? menjadi kurator galeri nasional itu status yang saya di-hire oleh Oh, di-hire, baik. Galnas sebagai salah satu anggota kurator. Tetapi praktek kurasi saya sendiri ya di mana-mana. Oh, iya. Ya kalau boleh saya sebutkan ya misalnya saya menjadi kurator Biennale Jogja. Mungkin saya orang paling banyak menjadi kurator Biennale Jogja gitu. Sejak Biennale itu bernama Biennale Seni Lukis Yogyakarta sampai menjadi Biennale Seni Rupa, saya mengalami menjadi salah seorang kuratornya tuh. Saya menjadi kurator Biennale Makassar. Saya menjadi kurator Biennale Jakarta. Saya menjadi kurator Biennale Bali yang hanya sekali dan tidak berlanjut lagi ya gitu. Saya juga menjadi kurator Biennale Sumatera. Tuh. Di event-event itu saya menjadi kurator. Saya juga menjadi kurator di berbagai event dan tempat yang lain. Iya. Karena posisi saya di kurator Galnas kan tidak mengikat. tidak mengikat untuk saya tidak boleh menjadi kurator di tempat lain. Oh, berarti profesi menjadi kurator ini memang tidak ada kontrak tertentu, misal Bapak tidak boleh menjadi kurator di mana-mana, itu enggak ada berarti Pak? Itu tergantung dari institusi. Dari institusi. Saya sebagai kurator Galnas tidak ada ikatan itu. Tanggung jawab saya menjadi kurator Galnas adalah merancang program, menyeleksi program, memproduksi pengetahuan, membangun jejaring, tanpa membatasi kegiatan-kegiatan praktek kurasi saya di luar Galnas. Tapi mungkin saja, dan itu juga lazim terjadi, kalau ada institusi meng-hire kurator, lalu salah satu aturan lainnya, dia tidak bisa mengkurasi tempat lain. Kurator in-house namanya. Ya nggak apa-apa, itu kan regulasi yang dibangun oleh setiap institusi gitu. Jadi itu saya kira. Iya, untuk profesi kurator sendiri kan saya juga kemarin bergabung sama kelas Bapak yang dasar kuratorial. Untuk profesi kurator sendiri nih di Indonesia, menurut Bapak itu seperti apakah kurang atau lebih atau kan gimana Pak? Kira-kira? Kurator di Indonesia seperti tadi saya katakan di depan. Boleh istilah. Boleh Bapak, silakan. Nah, seperti tadi saya katakan tentang kurator di Indonesia, sejarahnya masih pendek. Yang tadi saya katakan masih saya anggap sebagai kosa kata dan kosa kerja baru. Ketika saya terlibat di praktek kurasi di akhir 80-an sampai 90-an itu, pendidikan kurasi di Indonesia belum ada. Nah, dari mana kami belajar? Ya, pertama-tama tentu mencari info dengan tidak semudah hari ini tentu saja. Dengan mencari referensi mandiri, dengan membangun jejaring, dengan korespondensi, dengan cara yang tidak semudah hari ini pastinya. Tapi itu kami lakukan.
Artinya ada proses learning by doing. Kami terus belajar sambil melakukannya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya tentu sekarang perkembangannya semakin bagus, semakin menunjukkan tanda-tanda baik karena apa? Satu, anak-anak muda, orang-orang muda yang tertarik pada bidang kurasi semakin banyak. Satu. Kedua, orang tertarik pada bidang kurasi, pekerjaan kurasi ya tentu karena merasa memiliki modal yang cukup. Modal apa? Modal pengetahuan, modal kecintaan, passion, dan seterusnya dan sebagainya. Lalu sudah tumbuh institusi pendidikan kurasi, tata kelola seni salah satu pionernya untuk ISI kan, ISI Yogyakarta. Salah satu pionernya adalah pendidikan tata kelola seni yang mengajarkan praktek kurasi. Mereka yang terlibat sekali lagi tentu tadi sudah membekali diri. Bekalnya harus cukup untuk memasuki praktek kurasi itu. Mengapa? Karena tantangannya begini. Pekerjaan sebagai kurator itu pekerjaan terbuka. Nggak pakai ijazah boleh kok. Nggak ada tuntutan sebagai kurator itu harus ada ijazah kurator. Seperti hanya pekerjaan seniman, itu pekerjaan terbuka. Nggak punya ijazah boleh jadi seniman. Semua orang bisa. Semua orang bisa jadi seniman. Prinsipnya adalah pertama pengakuan diri, kedua adalah penerimaan publik. Recognition itu pedomannya. Nah, demikian pula kurator. Nah, pekerjaan kurasi ya karena didukung oleh minat lalu dihadirkan oleh publik. Saya menjadi kurator kan pertama saya berminat, kedua saya dilibatkan oleh sejumlah event, sejumlah institusi, kedua publik mendukung. Mendukung itu pengertiannya gimana? Mendukung itu artinya ya saya kemudian terus-menerus dengan segala risiko dan segala sandungannya mendapat tugas pekerjaan sebagai kurator di mana-mana, di berbagai event, di berbagai skala. Itu bentuk dukungan. Karena itu dulu ketika saya misalnya sering diundang bicara di mana-mana tentang gimana sih kurator di Indonesia, saya bilang salah satu menumbuhkan kurator adalah memberi tugas seseorang yang berminat pada praktek kurasi, diberi tugas, diberi pekerjaan. Kalau kurang, dikritik, jangan dibunuh. Membunuh itu gimana? Membunuh ya ditimpukin gitu. Dikritik keras, waduh, ya jangan. Kalau Anda berniat menumbuhkan, Anda melihat potensi, lalu Anda percaya untuk kira-kira bisa menjadi mitra, kurator kan mitra, mitra seniman, mitra dunia seni, maka berikanlah dia tanggung jawab, supportlah dia, kritiklah dia, jangan pernah tidak mengkritik. Semua hal harus tumbuh dengan kritik, termasuk kurator. Mau jadi seniman, mau jadi pekerjaan apa-apa, tumbuhlah dengan kritik. Lalu dia akan dengan caranya, dengan usahanya akan mematangkan diri. Baik. Berarti dengan modal-modal seperti itu tuh memang bisa menjadi kurator ya Pak? Maksudnya kayak pengetahuan dan lain sebagainya. Nah kalau untuk, kan tadi Bapak bilang, menjadi kurator itu tidak spesifik harus punya ijazah dan lain sebagainya. Atau kalau menjadi kurator ini apakah harus ada background seni tersendiri atau enggak? Begini, tadi saya mengatakan ini pekerjaan terbuka, siapapun boleh jadi kurator. Tetapinya yang harus diperhatikan apa? Ya dia harus punya modal. Apa modal itu? Ya tentu dalam persyaratan kita bisa melihat setidak-tidaknya punya pendidikan yang relevan. Apa? Yang relevan itu, oh ya lulusan TKS, oh ya lulusan jurusan seni rupa, oh ya bahkan bisa lulusan disiplin apapun tapi punya jejak rekam, punya track record, menunjukkan minat yang begitu rupa pada pilihannya. Karena itu Anda tahu sekarang ada sejumlah kurator yang lulusan hubungan internasional, ada kurator lulusan komunikasi, ada kurator lulusan
jurusan kurator jadi perguruan tinggi terkenal sekalipun tanpa menunjukkan reputasi, jejak rekam, portofolio kurator, ya dia nggak gaji kurator. Nah, jadi kombinasi antara minat, antara reputasi, antara tanggung jawab, dan satu hal terakhir yang saya ingin katakan, integritas. Pekerjaan apapun termasuk kurator tanpa integritas, kita nggak bisa menilai apa-apa. Itu petualang-petualang saja. Yang dibutuhkan adalah integritas. Apalagi di hadapan sebuah profesi yang sifatnya terbuka. Jadi yang indikator-indikator yang saya sampaikan tadi itu indikator penunjang. Karena ini profesi terbuka. Jadi seniman syaratnya apa? Apa lulusannya sih? Nggak harus. Nggak sekolah jadi seniman boleh kok. Kalau dia punya integritas dan punya belajar dan punya pengetahuan dan semangatnya tinggi, dia bisa melampaui sarjana-sarjana seni. Iya, Jadi, bener, tadi kan pesaing tuh di mana-mana ya, apalagi di era sekarang itu kayak serba gampang. Media sosial juga, apa ya, mencari apa-apa tuh segampang itu ya kan, Mbak. Nah, eee, saya mau minta saran dan tips and trick menjadi seorang kurator, seperti itu, Mbak. Kan saya juga anaknya sebenarnya tidak serajin itu membaca buku, menulis buku, seperti itu, Mbak, sarannya mungkin. oke. Mhm. Ya, Firsa bilang gampang tadi. Iya, di satu sisi hari ini kita digelontor oleh kemudahan ya. Ah, tapi itu harus begini cara menyikapinya. Kemudahan itu ya memang mudah. Klak klik dengan gawe Anda itu Anda mendapatkan semuanya. Iya, ada Tetap, ada. iya betul. Memudahkan, semua teknologi itu memudahkan. Tetapi itu jebakan kalau tidak disikapi dengan kritis. Jebakannya apa? Kalau dapatnya gampang, hilangnya gampang. Itu apa yang terjadi? Apa yang itu akibat dari bahwa yang Anda dapat dengan gampang itu dan berhenti pada sikap gampang itu tanpa integritas, tanpa pemahaman, tanpa tanggung jawab, maka itu Anda terjebak pada kedangkalan. Benar. Menjadi kurator adalah soal perspektif kritis, soal wawasan, soal perspektif kritis, soal referensi, soal selera. Selera itu apa? Selera itu nggak cuma karena sukanya ini, tidak. Selera dalam konteks praktek kurasi adalah selera intelektual. Selera intelektual hanya bisa ditunjukkan kalau dia memang memiliki perspektif kritis intelektual. Dari mana dia tumbuh? Ya kalau nggak pernah baca buku jangan harap. Kalau nggak pernah mengamati dengan kritis jangan harap. Kalau cuma baca pesan pendek jangan harap. Kalau cuma nonton TikTok jangan harap. Benar. Ya itu jebakan namanya gitu. Nah, jadi jangan berharap banyak deh hidup kita yang habis dengan gawai. Hidup kita harus diimbangi gawe sebagai satu tools untuk mencari informasi, selebihnya adalah pendalaman. Salah satu penangkal kedangkalan itu pendalaman. Nah, kalau kesadaran itu tidak ada, maka kita semua terjebak pada pendangkalan semua. Itu tantangan serius untuk seni rupa kita. Untuk praktek penciptaan seni kita tantangannya ada di situ. Praktek produksi pengetahuan tantangannya ada di situ. Apalagi untuk di masa muda zaman sekarang, apalagi saya ini tentunya. Saya mau terbawa arus lama-lama kan kayak udah jarang baca buku, jarang, mau mengamati pameran. Nah, pameran itu sendiri menurut Bapak apakah, di masa depan apakah ada, apa ya, prospek kerja ke depannya sebagai seorang tutor menjadi lebih baik atau gimana, Pak? Menurut Bapak? Hmm, saya tidak tahu yang Anda maksud, tetapi Mungkin lebih, ini tidak tahu apakah mengapa dikaitkan. Tapi begini, seniman dan kurator itu mitra. Lalu pameran ada banyak jenis, praktek kurasi ada banyak jenis, lalu ada beragam jenis itu, kemudian semuanya membutuhkan satu hal yang disebut bagaimana proses. Saya kurator itu kan menyebutnya proses dari hulu ke hilir.
Bagaimana proses hulu hilir ini dilalui, lalu kemudian pameran dipresentasikan yang dalam istilah saya ini, setiap pameran yang diproduksi dengan proses kurasi yang baik, salah satu dampaknya adalah dampak politik. Dalam pengertian bukan politik praktis, tapi politik wacana. Apa itu? Nah, kalau disederhanakan, ketika sebuah pameran lalu dipercakapkan. Kalau sebuah pameran menimbulkan diskusi. Kalau sebuah pameran menimbulkan percakapan, diskusi, lalu menantang makna-makna baru. Pak, kalau rame saja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan ada perkembangan ketika seni menjadi bagian dari gaya hidup, gitu kan. Pokoknya nonton pameran, klik, saya di sini, lalu upload, lalu sudah merasa terlibat sebagai peristiwa ini. Nonton peristiwa nggak harus tahu persis ini peristiwa apa, yang penting nonton. Ya itu gaya hidup. Tetapi kan tetap saja, apalagi dalam dunia dalam dunia akademik misalnya, di dunia sekolahan gitu, ya semua tentu harus bermuara pada bagaimana peristiwa dibaca, peristiwa dimaknai. Lalu pameran ke depan ya selalu akan pasang surut antara pameran yang menarik dan tidak menarik. Menunjukkan apa? Menunjukkan dinamika kerja seninya maupun dinamika kerja kurasinya. Gitu. Jadi sampai kapanpun Anda akan melihat pameran yang sangat menarik dan pameran yang tidak menarik. Sampai kapanpun Anda akan menemukan seniman-seniman yang nggak jelas sama seniman-seniman yang jelas. Sampai kapanpun Anda akan melakukan praktek kurasi keren dan praktek kurasi yang biasa-biasa. Ya itu selalu terjadi gitu. Ke depan gimana? Ya tantangannya semakin berat. Mengapa? Ya karena seni semakin melampaui batas-batas yang pernah kita bayangkan. Karena sekarang menandai seni, mana seni mana bukan seni aja sudah PR tersendiri. Iya. Nah, itu kan tantangan serius untuk kurator. Benar. Benar. Saya juga pernah melakukan tugas TKP, Pak, kebetulan itu tinjau ke pameran. Kita bikin pameran, terus kita meng-hiring seniman, dan itu cukup PR banget, Pak, untuk meng-hire seniman banyak, terus mengelola kan karena pribadi seniman juga beda-beda ya, Pak. Ada yang bisa dipegang atau enggak. Nah, itu Bapak merasakan tantangan itu juga berarti, Pak, dari lama kan ya? Iya tentu saja karena proses kurasi itu tidak sekedar menghadapi artefak. Kerja kurasi itu menghadapi orang juga gitu. Karena itu pekerjaan kurasi ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bernegosiasi. Benar. Aduh, negosiasi dalam pengertian luas loh ya. Di negosiasi nggak cuma nyang-nyangan ya. Nyang-nyangan itu tawar-menawar itu juga pengertiannya tawar-menawar pemikiran, tawar-menawar ideologi, tawar-menawar sikap. Ujungnya apa? Integritas. Karena membuat kurasi itu sekali lagi tidak berurusan hanya dengan artefak, dengan benda mati. Kalaupun Anda membuat pameran senimannya sudah tidak ada, juga Anda punya tanggung jawab bagaimana membaca dan memosisikan karya itu dalam konteks waktu, peristiwa, dan zamannya. Betapa tidak sederhananya. Gitu. Jadi itu yang saya maksud loh. Ya memang begitu tugas kurasi. Tuh. Bukan dengan orang, berhadapan dengan narasi, berhadapan dengan sejarah, berhadapan dengan ide-ide. Iya, benar. Kadang juga ada ide mind-blowing atau gimana, apalagi Bapak sekarang juga sedang mengajar kita yang bisa dibilang anak Gen Z, Pak, sekarang sebutnya. Seperti itu. Dia setiap Mmm, generasi selalu punya tantangannya sendiri. Yang barusan saya katakan adalah tantangan terbaru. Zaman saya sedang tumbuh seusia Anda, tantangannya sederhana. Lebih sederhana pasti, seni lebih sederhana. Dengan memahami seni dalam kerangka atau bingkai seni modern selesai. iya, Hari ini seni kompleks. sangat kompleks. Karena itu tantangannya juga kompleks. Nah, baik, mungkin closing statement dari Pak Suwarno, pesan-kesan, Pak, untuk mahasiswa seperti saya atau bahkan penonton di luar sana, silakan diberikan, Pak. Hmm, dalam dunia seni hari ini ya, Benar. betapa di sekitar kita terbentang pilihan yang begitu luas.
semua bisa dipilih sesuai minat masing-masing, sesuai hasrat masing-masing, sesuai passion masing-masing. Lalu, setiap pilihan harus dihitung risiko-risikonya. Artinya setiap memilih tidak cukup mengandalkan, "Wah, karena saya senang, karena passion." Passion itu adalah kemampuan menghitung risiko dan kemampuan menghitung bagaimana menghadapinya, itu baru namanya passion. Benar. Lalu tantangannya semakin kompleks, artinya yang saya selalu ingin mengajak sesuatu yang tidak mudah adalah bagaimana kita sama-sama, terlebih lagi teman-teman muda, membangun kesadaran ruang-ruang pertapaan. Apa itu? Kalau dalam bahasa lazim dalam percakapan, membangun ruang-ruang asketism. Asketik itu bertapa, pertapaan intelektual. Tidak masuk hutan lalu bersila lalu tahan digoda jin atau dewi-dewi, tapi masuk dalam kesungguhan memahami, membaca dalam pengertian seluas-luasnya, termasuk membaca buku, termasuk memahami teori, termasuk kemudian memahami fenomena, memahami semesta, memahami gejala praktek seni yang berlapis-lapis ini dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan. Lalu jangan lupa apa yang saya sebut sebagai perspektif kritis. Hanya dengan cara begitu, masuk ke pertapaan itu, masuk ke ruang-ruang asketik itu, mahasiswa tidak kehilangan waktu. Atau orang muda lah tidak kehilangan waktu. Tanpa kesadaran asketisme, tanpa kesadaran membangun atau menciptakan ruang pertapaan untuk memahami setiap gejala ini, maka sangat besar potensi untuk kehilangan kesempatan dan kehilangan waktu. Mengapa? Karena kita hanya menjadi pengguna, kita hanya menjadi follower, kita hanya menjadi pengagum, kita hanya menjadi pencelotan. Kita hanya menjadi sibuk di kerumunan tanpa pernah menyodorkan tawaran-tawaran pemikiran yang menciptakan diskusi, yang menciptakan ide-ide. Nah, betapa kehilangan waktunya kita. Kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan itu peluangnya besar sekali karena generasi Anda ini generasi yang kelelep di banjir bandang informasi, Benar. di banjir bandang segala hal ada. Ya. Yang Anda sebut mudah tadi. Yes. Seolah-olah mudah itu kenyamanan. Mudah itu bisa masuk jebakan, lubang terdalam dan menimbun Anda sendiri. Hoax. Saya kira itu yang ingin saya katakan dari percakapan ini. Iya, nah itu dia statement closing dari Pak Suwarno, jangan sampai termakan informasi yang serba cepat kali ini ya Bapak ya. Wah, terima kasih kami ucapkan telah hadir bersama kami di podcast Bincang Kelola Seni. Mohon maaf bila banyak kekurangan nih dan kesalahan Bapak. Dan sampai jumpa di Bincang Kelola Seni selanjutnya. Kelola Seni, kelola negeri.